السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، بجاه علماء الله العاملين، أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلفة هذا الكتاب الأنوار البهية من إسراء المعرج خير البرية، السيد أبويا السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسني، نفعه الله بعلومه، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda sallallahu alaihi wasallam, para pecinta ilmunya Allah, hafizakumullahu jami'ah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya masih tentang keutamaan masjid. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Masjidil Haram. Dari ayat yang kemarin sudah kita pelajari tentang Isra wal Mi'raj, ayat yang menjadi titik pangkal, titik tolak dari keberangkatan Rasulullah Isra adalah dimulai dengan kata masjid. Kemarin kita sudah membahas yang dimaksud Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, yaitu di Makkah. Ini ya. Kemudian kenapa harus dimulai dengan masjid? Disinilah pentingnya kita merawat, memakmurkan dan cinta kepada masjid. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Innama sesungguhnya orang-orang ya'muru masajidallah yang memakmurkan masjid, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang seperti itu merupakan orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Coba orang amakmurati masjid hubungannya dengan iman. Ini kan persoalan yang serius. Karena manusia kak dinto para tantretan akan dilihat oleh Allah sejauh mana potensi dan kedalaman imannya kepada Allah dan hari akhir. Jadi manusia yang mulia ini kan manusia yang beriman. Makanya panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman pasti spesial, pasti khusus. Panggilannya tidak umum, tetapi khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya penting hubungan orang amakmur ke masjid dan keimanan, wah nikah sangat erat sekali kaitannya.
Jadi kula pun panjenengan mun iyo qora abeun iman ke Allah, tanda-tandanya suka memakmurkan masjid. Apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Nah, ini. Makmur yaitu menghiasi masjid dengan ibadah. Ada orang yang memakmurkan masjid dari sisi fisik, boleh. Membangunnya dari aspek luar, boleh. Misalnya nyompeng ke masjid walaupun semin, ya. Hanya setengah sak misalnya. Kapor setengah pickup misalnya. Kemudian menyumbang tenaga, ya, bentuk masjid misalnya, membangun masjid, itu masuk langkah awal memakmurkan masjid. Membangun masjid. Ini kan langkah awal. Tidak akan mungkin ada kegiatan-kegiatan di masjid kurang sempurna, tak sempurna, mun masjidnya tak bagus secara fisik. Misalnya, contoh, asolat, adzikir, ngaji mungkin ya. Ngaji misalnya. Panjenengan tak kira tumak nina, tak kira santai, tak kira nyaman, ngaji, saat oce mon pas apian nah katorok. Tak konsentrasi dan ngaji nggak nih kokor pindah, tak konsentrasi. Berarti bangunan fisik menentukan juga ada potensi kesempurnaan ibadah nang dalam masjid. Nah, ini kan penting. Salah jenengan nas panas, apujung, tak ada kipas sakale, tak ada AC sakale, tak pati sampurna, tapi mun bodo AC puh nyaman. Tak melong. Nah, berarti fisik menentukan juga sarana keangkui kesempurnaan dalam ibadah. Nah, oleh karena itulah, ayo kula panjenengan makmurkan masjid. Apa yang kita bisa bagi potensi kita korbankan untuk masjid. Ini kan luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi ini kayak berangkat dari masjid, keutamaan masjid, pentingnya masjid. Oleh karena itulah, kula pun panjenengan ayo berlomba-lomba memeriahkan, memfokus masjid. Nah, setelah dari aspek luar masjid, ya adalah masjid tu mapan salat berjamaah. Masjid buat benikun perak keangkui, reng mantai reng beni keangkui kemakmuran jamaah, makmur hatinya, fokus hatinya. Kemakmuran sekitar bisa ngibo kesempurnaan. Boleh pengajian, ilmu tersebar, boleh zikir, barokah milo kata tangke malau madaja kakapi. Aneka seikocak memakmurkan masyarakat sekitar. Oleh karena itulah penting masjid dibangun dengan megah, tapi yang paling penting isinya harus lebih meriah dan terwarnai dengan ibadah. Kini seikocak memakmurkan masjid. Ya'muru masajid Allah. Mangkana orang simak makmurkan masjid, strukturna ekocak takmir masjid. Nah, ini kan. Jadi takmir masjid si arumusaki berem masih fokus. Malam nikah beda kegiatan, malam nikah beda nikah malam. Tak sepe masjid ben ibadah. Nah, ini. Orang si makmurkan masjid ketika tante-tante ede nak beda iman ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan masjid. Oleh karena itulah, ayo berlomba-lomba, kula-kula panjenengan pacinta, ikat hati kita dengan masjid. Banyak nih keterangan-keterangan. Ikat hati kita dengan masjid. Ikat hati kita dengan cinta ke masjid lagi. Aneka penting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahihnya yang dikumpulkan ya, oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Nah, artinya membangun ini beda dua. Beda bangun napa? Fisik, fisik ini bangun luar nikah. Bangun luar apa fokus cet apa mapan apa nikah, beda nikah, beda semacam. Beri AC, beri semacam karpet lembu. Dan ini kan nyamana man bana masjidan. Orang si bangun masjid secara fisik.
Nomor dua, abangun secara non fisik. Kenapa? Yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa membawa cinta ke Gusti Allah. Nah, bodoh istighosah, bodoh sholawat nariat, bodoh nikah, bodoh pengajian, bodoh nikah, bodoh semacam masjid nikah. Diatur sedemikian rupa. Kini kan yang mana man bana masjidan. Membantu terselenggaranya kefokusan yang dalam program masjid ketika masuknya mana membangun masjid. Misalnya saya tak sempat berdenang perantauan misalnya. Ini kebiasaan nang perantauan nih kan nang yano daerah-daerah pulau. Kalau sering ke pulau atau ke ma, anika biasanya mun bodo pengajian dia tanya aki ini kasih apa dari luar. Masjid tuh mantereng. Orang nggak ada ikat desa karena orang sih ikat desa merantau ke Kapi. Jadi PSP dengan perantauan buat ke Kapi. Berapa puluh juta siap apa tuh orang-orang sebut perantauan. Kini kan masuk manbana masjidan. Nah, pada pengajian misalnya, bodoh namanya kekorangan dengan masjid misalnya. Masjid putu AC, putu nikah. Oh gampang. Si perantauan misalnya. Engkau ngirim AC 2N, kini kan masuk. Memakmurkan masjid. Nah, masuk kini kan. Membana masjid. Masuk membangun masjid. Masuk. Misalnya, bentuk tenaga, pikiran. Nah, masjid seharusnya begini-begini. Nah, tak apa-apa. Nah, kini kan sok namanya membana. Misalnya saben minggu, saben Jumat abri 1000, kini kan masuk. Membana masjid. Karena PC apa jenengan epapol kompol, eka majer listrik, epapol kompol eka beli karpet, epapol kompol eka cat. Ini kan ada nih. Nah, tak harus pasca Kapi, saya kocak membangun tanggung kok ya lebih bagus lah. Karpet sabaris, tanggung kok bagus. Sip ini. Nah, bagus. Mun tak bisa patongan. Jadi kenyamanan membangun masjid dari aspek luar. Barang siapa yang membangun masjid, nah, banallahu lahu mitlahu fil jannah. Maka Allah akan membangun orang tersebut yaitu rumah di surga. Jadi Allah bukan abangun Roma nang eswar. Di kulawan panjenengan siya bangun masjid laku tempat ay beri tempat nang mas nang eswarko buyo Roma buyo Roma nyaman buyo Roma tergantung kulawan panjenengan abangun nang masjid lah mun kanja abangun na tak mati banyak di dekian Roma tak mati bagus nah tak mati bagus tapi nang eswar misalnya nang iswarga tak andi Roma, tak apa-apa aja. Sepenting pada iswarga. Lah nyaman. Tapi lebih bagus boleh mun iswarga andi Roma. Nama boleh pas Roma elit pas VVIP kamar genna. Karena abangun masjid nang amak murah ki masjid fokus dicurahkan nang bekto nang odik nang etunya. Loh, ini yang luar biasa. Jadi orang yang bangun masjid, secinta ke masjid, anika kelak akan dibangunkan rumah, ruangan VVIP di surga. Muka-muka era cekian aku lebat panjenengan. Termasuk kita memakmurkan ngaji saben-sabu memeriahkan sholat berjamaah. Anika luar biasa kemakmuran kenika. Itu yang paling penting kenika. Sebab banyak bangunan-bangunan mentereng masjid kenika. Tetapi tidak ada misalnya kemakmuran di dalamnya. Kegiatan nasobu, kemudian sholat berjamaah tak pakai istiqomah. Dan ini banyak ditemui, ulu sering keliling-keliling Ka'bah, ditemui banyak. Tidak duhur, asar, tak odik sebagai kerajaan. Tak ada. Puru yodi tidak maghrib, isya, ben, sob. Duhur, asar tak ada. Nah ini kan. Oleh karena itulah, mun siap abangun masjid, maka di dalamnya kutu epaudi siar-siar agama. Lagi nikah. Ketika Kanjeng Nabi SAW pertama anika
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama Rasulullah ke kota Yathrib, hijrah ke kota Yathrib, anika yang dibangun masjid. Sebangun adalah masjid. Anika saya bangun Kanjeng Nabi masjid. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeberaki agama Islam pertama nang kota Yathrib kineng masjid kenika. Jamaah datang. Kinga nika mangken. Kanjeng Nabi khutbah ceramah ngajak orang ke kompon. Nika makanya seneng Kanjeng Nabi. Selain kenika antar karoma-roma sahabat. Tapi paling banyak nang masjid. Rasulullah ngajak deka umat. Loh, Rasulullah masepak dedena umat. Kini masjid kenika. Pertama saya bangun masjid. Saya terkenal mungkin nika Masjid Kuba. Gini kan nang Madinah. Nang kota Yathrib. Lah nika. Itu Kanjeng Nabi pertama bangun masjid. Ya cukup. Napa pertama depak ke Yathrib esena Kanjeng Nabi nih kan? Khutbana pengajian nak, anggap pengajian ngak mangken nih. Napa esena? Seiman tepaki adalah tentang napa? Tentang engkika dinto keistiqomahan di dalam saling memperkuat ukhuwah, saling membantu antar sesama manusia. Peradaban mulai bangun ban Kanjeng Nabi. Lemilana esena nih kan? Kanjeng Nabi khutbah beberapa lama nang kenika masjid kenika pertama. Esena anika tentang kekuatan kita berderma, kelampe. Nah, karena salah satunya Kanjeng Nabi ini khutbah nang kenika masjid kenika ceramah Kanjeng Nabi, pidato Kanjeng Nabi. Apa pidato? Salah satunya Rasulullah mengutip dialog antara malaikat dengan Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini kata Kanjeng Nabi, pertama Allah menciptakan bumi, bumi ini bergoncang dahsyat. Nggak lentu kerua. Oh lentu tak pati dahsyat dan sakoni. Sakoni. Emok bon. Sakoni berapa detik emok bon. Mungkin sampai menitan, boleh sampai jaman, ancor. Lainnya. Ini kegoncang. Pertama kali sobong ciptaan Allah, bumi cipta goncang luar biasa. Oleh karena itulah Allah kemudian kata Nabi menciptakan gunung berada di atas bumi. Cekak mas. Cekak. Loh. Kenika saya sampai akibat Kanjeng Nabi. Di pertama membangun masjid. Cekak. Kemudian malaikat atanya ke Gusti Allah. Ya Allah, adakah kekuatan yang paling kuat daripada gunung? Karena gunung anika pasak bumi. Kata Allah, ada. Siapa itu ya Allah? Yaitu nampaknya mana? Siapakah? Yaitu besi. Kenapa? Karena besi mampu menghancurkan gunung. Besi ini kan hancur. Coba gunung-gunung elau, ancor rata pada di Roma. Mungkin kalau kasinggut. Besi ini kan luar biasa nih. Besi ancor ke kapi. Gunung-gunung nggak ada. Allah longsor. Kekuatan bumi ini pada ada. Hilang ke kapi. Ini lagi kegebai perumahan ke kapi. Ini longsor banyak man gak aman nih. Nah, kenapa? Karena kekuatan bumi ini kan sudah mulai tidak ada. Nah, ini kan. Tanya boleh malaikat. Apakah ada yang lebih kuat daripada besi ya Allah? Ada. Apa itu ya Allah? Yaitu air. Yaitu api. Yaitu api. Karena api mampu menghancurkan besi. Melelehkan besi. Coba mentar kapan dim ya. Besi raja-raja. Yoper ada. Teti keres. Yoper teti lating. Yoper teti guding. Seperti kapak dan macam-macam. Nah, macam-macam bisa dibentuk. Apakah ada yang lebih kuat daripada api ya Allah? Ada. Apa? Makhlukku yang berupa air, aing. Apa banyak iwan? Apoy, sempur ben aing. Nah, tak ada. Mate apa ya? Kuat. Air. Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat? Cak si malaikat pun. Daripada air? Ada. Apa itu ya Allah? Angin. Coba angin bisa gerak aki aing. Coba ambil montar ke sungai.
Sia gerak aing nggak nih karena apa? Aru aing. Aing sia gerak karena angin. Tanya oleh malaikat, ada makhlukmu yang lebih kuat daripada angin ya Allah? Ada. Apa itu? Yaitu hambaku yang suka berderma, suka hatinya lampeeng, suka bersodakoh tangan kanannya, tangan kirinya dia tidak tahu. Artinya sodakohnya ikhlas karena Allah. Loh, kenika sapun are padopak mun Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang melihat dan memahami bahwa pentingnya kekuatan saling membantu. Kenika pertama kali. Makanya peradaban nang Madinah kokoh, saling membantu, saling menerapkan silaturahim, ta'atukaran, membantu perjuangan. Banyak. Karena saya pada Pak kenika malono kan Kanjeng Nabi. Pentingnya sedekah. Akhirnya masjid pasrah. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pas Nabi bangun masjid nang Nabawi, nang Madinah semakin nih kan. Lah semakin banyak orang yang kakak bisa. Awal lagi tak megah punten. Masjidnya juga sederhana. Rasulullah mun khutbah yang kikak dinto nang beto. Ti Kanjeng Nabi tujuan nang beto. Makanya suatu ketika andi rezeki sahabat kemudian inisiatif. Katipun apa ya Rasulullah ajunan kak dinto sudah lama mun khutbah duduk kak dinto. Kurang maksimal. Terus abtina bencakanca sahabat punya inisiatif beremamun akabuyu mimbar. Bede kaju kak dinto. Jangan baan lah. Nah, Rasulullah kasokan. Lenika. Pas akabuyu mimbar. Nah, mimbar konstruksinya kipada makin nang Madinah. Hampir mirip. Nah, dengan ngani tangganya 3. Dan ini kaki mimbarnya. Mimbar Jumat, khutbah Jumat. Nah, ketika Kanjeng Nabi pas khutbah nang mimbar Rasulullah. Saya nangis sera, beto nangis. Ini kan riwayatnya jelas. Beto nangis. Saya oning sera katangis sebeto. Ya Rasulullah, mun saya hendak tahu cek beto nangis. Nangis beto. Beto mak nangis ban arapa ban. Katipun apa dan kau letak nangis ya Rasulullah. Sebentar lagi engkau tak mungkin duduk nang yaptina ya Rasulullah. Karena ajunan bayaki mimbar ban sahabat. Para tak yang kui abtina kak dinto ya Rasulullah. Betul, sebut Kanjeng Nabi. Tenang. Cuk nangis. Baan karena cinta ka sengkok tenang. Baan pakai ika polong ban sengkok benikun perak ban Jumat saben are ban ika polong ban sengkok nang iswarga. Betul. Kompon nang iswarga mon cinta ka Rasulullah. Apa boleh ba? Mon cinta ka Rasulullah akan bersabur di surga. Kenika coba. Betul, tak eka polong Kanjeng Nabi nangis. Nama boleh kalau berpanjenengan. Pas tak solawat sekali kan Rasulullah. Pas tak nangis. Dan ini betul terus polong abuan Gusti Kanjeng Nabi. Jadi anika napanya mana? Dari cerita gelak membuktikan bahwa bertahap bangunan masjid. Tidak pas langsung mantereng nggak mangken lain boleh cuma Kanjeng Nabi nang Madinah. Kusip bangunan apa ni? Mapan ni. Sana apa juta karpet tak? Yo boleh jan. Karpet tak pasip sip boleh. Lambat tak gini namanya bertahap. Bertahap. Kan pada masjid ni kan bertahap. Sapan ki cetong asin deka teloan. Ada mun beda boleh 2 beda boleh 4 beluk pun. Karpeta tak bagus ngak nikah lambe bagian pun ngak nikah. Mi beda boleh si anus namanya mana? Asojud langsung cekak. Maksud tak nyidde. Lembuk gelur lah. Asojud nyidde cekak tak boleh-bolehnya. Mi beda lah ni. Bagus. Mereka pun model-model Turki. Ini bertahap. Nyamana orek bangun masjid. Ini kawan sekilas tentang pentingnya masjid, bahwa masjid adalah tempat tumpuan bermula kebaikan. Walaupun bagus masjid itu, insyaallah sekitar bakal bagus. Asalkan makmur masjidnya dengan kegiatan-kegiatan ibadah.
Muka-muka masjid-masjid setunya, kong langkong masjid sebeda nang esitu bondo, langkong-langkong masjid seteja sebeda Karangasem, muka-muka epa ceja sareng Allah. Epa makmur dari fisik, juga makmur dari engkikat into kegiatan-kegiatan jamaah-jamaah nak kekapi, muka-muka epa pecera, epa bahagia sareng Allah Subhanahu wa taala. Kana ben ngaule rahasiana Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bersama Rabbi فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقهم ومؤفات من اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.